untuk kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang melimpah kepada kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Biarlah kita semua meskipun kita menyaksikan ibadah ini dari rumah, kita semua tetap diberkati Tuhan dan bahagia terus sukacita dalam Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi selamat datang di ibadah raya hari Minggu GKI Selo, dan kita akan memulai ibadah kita meskipun secara online. Biarlah hadirat Tuhan turun di setiap rumah Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyanyikan satu lagu pujian. Kita menyanyikan, kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Dan kita rindu ketika Tuhan hadir, Tuhan bisa membaharui setiap hati kita yang sudah lelah. Kita nyanyikan pujian ini, Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Kita nyanyikan kepada Tuhan. Kita
bersyukur atas segala penyataan dan juga kasih setia Tuhan buat kita setiap detiknya. Jangan setia Dia merawat kita seperti biji matanya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Katakan sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menantikan bersuka kau-Mu, oh Yesusku, dan ku kan menyembah-Mu bagai rasa rindu selalu. Ku hidup dalam bulan, hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat Oh,
Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan pada hari ini? Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan satu pujian. Kita mau katakan, ku masuki gerbang. Mari kita semua bertepuk tangan memuji Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Hati
masih kuat dan semangat memuji Tuhan? Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan satu pujian lagi. Kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tepuk tangan, senyum, dan sebagai serta Tuhan kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Jangan pernah bosan-bosan yang kami di sini, terutama saya, Bapak Saudara. Saya bersaksi muji Tuhan. Tapi sebelum muji Tuhan, saya ingin bagikan sedikit bahwa apa yang saya alami saat ini hidup saya itu semua karena anugerah Tuhan. Mau berkat, mau kesukaran, itu sudah Tuhan izinkan dan itu sudah Tuhan tuliskan untuk diri saya. Dan saya yakin dan percaya kita semua juga punya cerita masing-masing, punya berkat masing-masing, punya kesukaran masing-masing. Tetapi ingat satu hal, saya selalu berkata pada diri saya, selalu saya ingat, kalau saya sudah bisa bangun tidur, saya bisa hidup udara pagi, berarti itu Tuhan masih percaya dan masih yakin saya mampu melewati semua itu. Tapi bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Begitu pula untuk Bapak Saudara, saya yakin percaya juga diberkati. Amin. Biarlah pujian ini menguatkan kita semua. Dicipta untuk
Ibu Gembala, Bu Yuni, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar siap ditaburi oleh firman Tuhan, dan biarlah firman yang kita dengar nanti tidak hanya kita dengar, tapi kita bisa mengerti, memahami, dan melakukannya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan seperti Yerusalem haus. Itulah kita yang haus akan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Seperti Yerusalem
kita bersama-sama akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami naikkan kembali kepada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sepanjang 1 minggu lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami bersekutu, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami bersama-sama akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh Engkau lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas pasal ke-15 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat 11 sampai ke-32. Saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan dengan hidup berpoya-poya. Ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu. Berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, merupakan suatu kebahagiaan tersendiri jika sesuatu atau benda yang sudah lama hilang akhirnya diketemukan kembali. Terlebih lagi jika ada anggota keluarga yang hilang, baik karena kesalahan atau dosanya, dan menyesali perbuatan atau salahnya dan kembali dalam pertobatan. Perumpamaan tentang anak yang hilang seperti juga perumpamaan tentang domba yang hilang, dan juga perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ketiga tokoh di sana yaitu Tuhan Yesus, seorang perempuan dan juga seorang ayah, itu sangat bersukacita ketika mendapatkan kembali apa yang hilang, melampaui sukacita atas apa yang tidak hilang. Ada yang tidak bisa digantikan dengan yang baru. Si pemilik domba dengan domba yang baru, perempuan dengan harta yang baru, sang ayah dengan anak yang baru sebagai kompensasi. Tetapi sukacitanya tetaplah akan berbeda dari menemukan kembali yang terhilang. Itulah sebabnya mengapa Tuhan tidak menghancurkan dunia yang berdosa ini dan menciptakan yang baru. Bapa mengizinkan anak-anaknya terhilang dan untuk mencari yang terhilang kembali. Ada 3 tokoh dalam perumpamaan dalam nas yang kita renungkan baca saat ini, yaitu tokoh yang pertama yaitu anak sulung, yang kedua
bungsu. Dan yang ketiga, seorang ayah atau bapak. Yang pertama, anak sulung. Anak sulung adalah gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, pada masa itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak bergaul dengan kaum yang dianggap sebagai orang-orang berdosa, seperti halnya pemungut cukai dan juga seorang perempuan yang sundal. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik Yesus pada saat itu karena Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan orang-orang berdosa, diberi sarana untuk menikmati anugerah dan dipanggil untuk bertobat. Orang Farisi sangat marah terhadap semuanya itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, demikianlah yang dialami oleh si sulung. Ia tidak terima karena ayahnya memperlakukan sebaik itu kepada si bungsu. Ia marah dan tidak mau mengikuti pesta, sekalipun ayahnya menjelaskan bahwa selain bapaknya tidak pernah menutup mata terhadap hal-hal yang anak sulungnya perbuat atau lakukan untuk dirinya sendiri. Juga bapaknya menyadarkan bahwa sudah sepatutnya ia bergembira karena adiknya sudah pulang atau sudah kembali. Si sulung tercemburu, sekalipun ia tidak pergi dari rumah bapaknya, tetapi ia bekerja pada bapaknya dengan berorientasi kepada upah. Ia lama memendam keinginan untuk diperlakukan secara khusus oleh bapaknya, oleh karena ia menjadi satu-satunya anak bapaknya. Tetapi perlakuan itu tidak kunjung datang. Padahal ia lupa bahwa seluruh milik bapaknya adalah miliknya juga. Bila ia ingin mengadakan pesta ataupun apapun itu, tentu bapaknya tidak akan melarang dia. Namun perlu diketahui bahwa si sulung ini adalah dia tidak memiliki kasih, selalu menuntut penghargaan dari bapaknya. Ia bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang terjadi kepada si sulung. Yang kedua, anak bungsu. Anak bungsu adalah gambaran orang-orang berdosa. Nah, apa dosa-dosa si bungsu? Yang pertama, ia meminta warisan selagi ayahnya masih hidup. Kemudian ia menjual harta warisan yang sebenarnya tidak diperbolehkan karena orang tuanya masih hidup. Kemudian ia meninggalkan bapaknya dan memboroskan harta warisannya itu untuk hidup berpoya-poya, dan kemudian pada saat itu datanglah kelaparan di negeri itu. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ayat-ayat berikut. Dalam ayat yang ke-12 dan 13 di sana sudah dijelaskan bahwa anak bungsu meminta warisan kepada ayahnya dan kemudian hidup berpoya-poya. Ayat 14 dan 15, ia lupa bahwa hartanya bisa habis saat ia tidak memiliki siapapun untuk menolongnya. Dan ayat 16, ia kelaparan dan tidak seorang pun memberinya makanan. Dan akhirnya ayat yang ke-17, ia teringat betapa indah hidup bersama bapaknya dalam segala kelimpahan. Dan akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat 18 sampai dengan ayat 20, ia menyadari kesalahannya dan kembali pulang ke rumah bapaknya. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk dia pulang akan perbuatannya, akan kesalahannya, karena dia
sudah hidup berpoya-poya, dia tidak memikirkan masa depannya dan lain sebagainya. Nah, inilah sikap bijaksana si bungsu. Dia berani mengakui kesalahannya untuk kembali kepada bapaknya dan meminta maaf atas segala yang dia sudah lakukan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, pada saat ia memutuskan untuk pulang dengan berencana menjadi pekerja dari ayahnya saja, dia berpikir bahwa ayahnya pasti tidak mau menerimanya lagi sebagai anaknya setelah perlakuannya terhadap ayahnya. Namun apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ternyata apa yang terjadi sungguh di luar perkiraannya. Ayahnya bukan saja berlari menerimanya dengan gembira, namun segera memanggil pelayan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang indah serta perhiasan-perhiasannya, serta mengadakan pesta besar karena katanya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, apa aplikasi dari apa yang dialami si bungsu ini? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dampak dari perbuatan dosa dalam kisah kepergian si anak bungsu yang membawa semua harta atau hak miliknya mencerminkan kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa. Sungguh indah, enak hidup dalam dosa. Itulah pikiran bagi banyak orang yang akhirnya dosa itu membinasakannya secara perlahan-lahan. Godaan dosa itu memang menggiurkan, namun pada hakikatnya adalah mematikan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pintu pertobatan terbuka. Sejauh manapun dosa kita, Allah tetap akan menerima kita kembali. Titik balik si bungsu adalah saat ia menyadari kesalahannya. Ia teringat akan bapaknya yang begitu baik dan murah hati. Ia senantiasa memikirkan hal itu. Sejauh mana kita pergi meninggalkan Tuhan, namun ia akan tetap menantikan kepulangan kita. Itulah kasih setia Tuhan. Mazmur 139 ayat 7 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari di hadapanmu? Seperti apa ada pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauh rohmu ya Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemana kita meninggalkan Tuhan, di situ Tuhan tetap menantikan kita kembali. Karena Allah adalah kasih. Ia tidak ingin bahwa segala yang diciptakannya itu hilang. Allah menantikan anak yang hilang untuk kembali. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang ayah atau bapak. Bapak adalah gambaran Allah sendiri. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah sebagai Bapa yang tidak pernah berubah. Sekalipun umat-umatnya atau anak-anaknya seringkali menyakiti
mengakhiri hati Tuhan, meninggalkan Tuhan untuk pergi menikmati kesenangan dunia ini. Seperti anak bungsu yang pergi ke negeri seberang, ke negeri yang jauh. Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya menikmati kenikmatan dunia yang dipandang mata, suatu akan berbalik suatu saat menjadi jerat yang akan membuat seseorang itu meninggalkan Tuhan apabila kenikmatan itu dikejar melebihi apapun, bahkan kenikmatan yang tidak berdosa sekalipun. Tuhan Yesus secara tidak langsung juga menyatakan bahwa tempat tinggal manusia yang sesungguhnya adalah berada di rumah Tuhan. Dengan tinggal di dalam satu rumah yang sama, maka orang-orang yang ada di dalamnya akan memiliki relasi atau hubungan yang kuat. Tuhan tidak ingin umatnya pergi mencari kesenangan duniawi. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan atau dengan Dia, Tuhan hendak menyediakan suatu kesenangan yang sejati yang berlimpah-limpah. Nah, di akhir pengajarannya Tuhan Yesus menekankan bahwa tujuannya Ia datang ke dunia hanyalah untuk mencari orang-orang yang terhilang. Ada firman Tuhan yang mengatakan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Seperti juga kata-kata Bapa yang kita baca di dalam nas ini, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan telah menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat yang 32. Demikian pula ia menekankan bahwa ia tidak ingin umat-umatnya menjadi seperti anak yang sulung, anak yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memiliki kasih terhadap adiknya yang bungsu. Tetapi ia ingin agar umat-umatnya peduli terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita rindu? Apakah kita mau? Apakah kita memiliki kasih untuk pergi mencari dan menemukan kembali yang terhilang? Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada saat ini, masa lalu tak akan pernah menjadi masa depan. Betapapun buruk dan berdosanya kita di masa lalu, asal ada penyerahan dan pertobatan, hidup kita akan berubah. Anak bungsu pernah salah di jalan hidupnya, akan tetapi ada satu masa ia mengingat, ia kembali pulang. Keberaniannya itu mendapatkan sambutan yang luar biasa. Saat kita menyadari kesalahan, maka beranilah untuk kembali pulang pada kasih Allah yang tiada terukur. Kasih pengampunannya dan kehidupan baru selalu tersedia bagi orang-orang yang terhilang. Di dalam ayat 22 dan 23, di sana bagi seorang ayah, kembalinya seorang anak yang hilang melebihi segala kekayaan. Kesukaan besar yang tidak terkira. Bahkan ada sukacita besar di surga oleh karena satu orang berdosa bertobat. Lukas 15 ayat 7 dan 10. Itulah sebabnya dalam perumpamaan ini selalu diakhiri dengan pesta yang besar. Senangkan Tuhan dengan kasih yang tulus
yang tidak mengharapkan pengakuan, penghargaan, bahkan membanggakan diri. Layani dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini Tuhan, yang boleh menguatkan kami, membuka hati kami untuk kami terus senantiasa datang kepada Engkau ya Tuhan, menghadap hadirat-Mu yang kudus dan selalu teringat menjalin hubungan yang khusus dengan Engkau ya Tuhan, sebagai Allah kami yang berkuasa. Ketika kami Kau dapati saat ini Tuhan tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan, kami mau rendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan jika Engkau dapati kami selama ini dan kami melakukan akan kebenaran firman-Mu, dalam kami melayani Engkau Tuhan, hanya untuk menyenangkan diri kami, bahkan untuk senantiasa mencari atau berorientasi pada penghargaan dan penghargaan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami ingin Tuhan melakukan dengan sepenuh hati kami, dengan kasih yang tulus Tuhan. Terlebih daripada itu Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk melihat orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, baik saudara-saudara kami, baik orang-orang di kiri kanan kami, di lingkungan kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mengenal dan menjalani akan kasih-Mu Tuhan lewat kehidupan kami, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menutup ibadah kita. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita nyanyikan satu lagu. Kita katakan bahwa kita tidak takut, kita tidak usah bimbang, kita tidak usah cemas karena Tuhan menjaga kita. Dia El Shaddai.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah ini Tuhan, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah melalui puji-pujian, penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan untuk kegiatan seluruh umat-umat-Mu di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Seminggu ke depan Tuhan, baik itu di dalam keluarga kami, baik itu di dalam pekerjaan kami, usaha bisnis kami, di dalam dagang kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pendidikan anak-anak kami, baik itu dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi, baik itu yang belajar melalui offline maupun online. Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai dan memberkati kami semua ya Tuhan, sehingga melalui semuanya itu nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Bapak, Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.